Hai, Assalamualaikum buat sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah komentar, yang sudah nonton semua video di Cahaya Kehidupan. Saya doakan kalian semua hidupnya lebih baik, hidupnya lebih beruntung, hidupnya lebih sukses, dan tentunya lebih kaya dari sebelumnya. Kali ini saya juga ingin membahas tentang kekayaan, tapi saya bahasnya, saya kasih judul tentang amalan bacaan apa yang membuat orang itu cepat kaya. Kita satu judulnya dulu ya. Kenapa saya buat judul ini? Karena tadi ada yang belajar IMC online gitu ya, dan dia selama ini sibuk mengamalkan bacaan-bacaan. Tulis ya, amalan bacaan yang bisa membuat seseorang itu. Nah, saya pribadi juga heran ketika ada orang yang sibuk mencari amalan atau bacaan apa yang membuat dia kaya ya. Tapi kalau Anda cari di YouTube, Anda cari di Google, itu ada amalan bacaan yang bisa membuat seseorang itu cepat kaya. Sebetulnya nih ya, sebetulnya yang namanya bacaan, apapun itu bacaannya, mau itu bacaan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Sanskerta, yaitu hanya bacaan. Itu hanya bacaan, hanya sebuah kalimat aja sebetulnya. Bahkan saya sebut itu hanya sebuah sugesti. Ya, sebuah sugesti. Tentu ada pasti berpikir, kalau begitu bagaimana dengan bacaan yang katanya ketika dibaca 10 kali membuat jadi A, ketika baca 100 kali menjadi hutangnya lunas, baca 1000 kali menjadi kaya. Ya, itu adalah cara supaya Anda rajin membaca sebetulnya. Ya, suruh baca ulang-ulang 10 kali, ulang-ulang 100 kali. Ada gunanya? Ada. Itu kalau Anda ada waktu. Kalau Anda suka untuk baca ulang-ulang, ya. Dulu saya pernah mengalami seperti itu, yaitu membaca ulang-ulang, baca sebuah amalan ulang-ulang gitu ya. Saya sebut itu ketika saya masih ada di pendidikan dia gitu. Saya pernah melakukan itu, pernah sibuk setiap malam membaca sebuah amalan. Ada bahasa Jawanya, ada bahasa Arab, ulang-ulang di hidup saya sebetulnya. Tapi ketika saya akhirnya menyadari, waktu itu sih ketika saya masih kuliah gitu ya, saya dipesan oleh orang tua berpesan dari gurunya orang tua gitu ya, setiap malam baca ini supaya di sana nanti aman, di sana nanti hidupnya enak, supaya nanti sekolahnya lancar. Saya disuruh baca itu setiap malam. Ada bahasa Arabnya, ada bahasa Jawanya. Ya saya kerjakan. Namanya disuruh ya, saya kerjakan. Tapi yang saya lakukan di situ, mungkin di sebulan 2 bulan saya baca. Di bulan ketiga, bulan keempat, saya mulai berpikir, ini artinya apa sih? Saya coba cari artinya, kalimat-kalimat itu. Dan ternyata emang artinya bagus. Artinya bagus, membuat kita menjadi hebat, seperti hebatnya seseorang gitu ya. Kita menjadi kuat seperti kuatnya gunung, kita menjadi tinggi seperti tingginya langit. Nah, kalimatnya seperti itu. Saya ingat banget itu kalimat. Dan ketika saya memahami kalimat artinya, saya setuju dengan kalimat itu. Nah, ketika saya setuju
berarti saya paham isinya, yaitu berarti menjadi sebuah sugesti di pikiran saya, gitu ya. Dan yaitu hidup jadi bagus waktu itu, luar biasa. Tapi saat itu akhirnya setelah saya mulai kuliah, saya mulai menyadari bahwa bukan kalimatnya yang buat saya nilainya bagus, bukan kalimatnya sebetulnya. Mau saya pakai hanya dengan kalimat hebat, tapi kalau semua program di kepala saya paham itu, ya sudah, itu sudah cukup. Mau saya itu ulangi 10 kali, mau saya baca 1 kali, sudah cukup, sama aja sebetulnya. Mengulang-ulang kalimat itu hanya membuat Anda hafal, tapi belum tentu buat Anda paham isi kalimat itu. Bahkan mengulang-ulang kalimat, ketika Anda tidak memahami maksudnya, itu menjadi percuma. Dan saya tahu pasti banyak sebagian Anda, sebagian orang lainnya yang sebetulnya merasa capek dengan mengulang-ulang kalimat itu, masa lelah. Saya tahu itu dan saya pernah ngalami. Tapi Anda punya dorongan kuat bahwa oh, kalimat ini buat nanti utangnya lunas, kalimat ini buat nanti rezekinya lancar, sehingga Anda terpaksa untuk mengulang-ulang kalimat tersebut. Padahal faktanya ya tidak perlu diulang-ulang. Kalau Anda paham isi kalimatnya dan paham semua program di pikiran Anda, tidak perlu diulang-ulang. Akhirnya ketika saya memahami konsep programming di komputer yang ternyata sama dengan konsep programming di pikiran, ketika saya coba, saya praktekkan ke diri saya, akhirnya saya berani mengambil kesimpulan bahwa semua amalan, bacaan itu sama, bisa membuat orang cepat kaya. Kenapa? Bukan kalimatnya yang berpengaruh, bukan kalimat amalannya yang berpengaruh sebetulnya. Jadi keselarasan semua program dalam pikiran kita. Nah, ini sebetulnya kesimpulan dari eksperimen pribadi. Saya coba eksperimen, ternyata gitu. Jadi ketika Anda sibuk mencari bacaan apa ya yang membuat cepat kaya, bacaan apa yang membuat utangnya lunas, bacaan apa yang membuat orang itu jadi powerful, ya Anda baca apa aja sama aja sebetulnya. Anda baca saya hebat, Anda baca saya kaya, itu berpengaruh kalau Anda paham program pikiran Anda dan itu selaras. Jadi jangan Anda bingung ketika saya sudah mengulang-ulang kalimat saya menarik uang, tapi ternyata tetap aja susah. Saya sudah mengulang-ulang sebuah bacaan bahasa Arab, tapi tetap saja utang saya nggak berlunas. Saya sudah tiap malam membaca surat di Al-Quran, tapi tetap aja tidak ngefek. Saya sudah membaca doa A, tetap aja tidak ada hasilnya. Saya sudah ulang-ulang semuanya, tapi nggak ada gunanya. Itu berarti program di pikiran Anda tidak selaras dengan kalimat itu. Oke? Tidak selaras, kalau bahasa saya tidak sinkron, tidak selaras, sehingga apa? Program yang atas dengan yang bawah saling bertentangan, sehingga tidak terjadi. Nah, berarti mulai sekarang harusnya yang Anda kerjakan bukan mencari apa amalannya, bukan mencari apa kalimatnya. Yang harusnya Anda lakukan adalah mengenali semua program di pikiran Anda dan menyelaraskan dengan kalimat amalan bacaan Anda, ya. Memahami program di pikiran dan menyelaraskan dengan amalan bacaan. Ya, itu yang harusnya dilakukan. Dan ketika saya bertemu banyak orang di kelas AMC, di luar juga banyak orang hanya sibuk mengucap-ucap di mulutnya, tapi ternyata program pikirannya tidak selaras.
tidak jalan. Ketika tidak jalan, maka otomatis program itu tidak akan jalan, sehingga percuma. Anda baca 1000 kali, Anda baca 1 juta kali juga, Anda baca 100 kali tiap hari, itu menjadi sia-sia. Anda hanya dapat capek, duduk capek ngulang-ulang kalimat. Kenapa? Karena itu salah. Bukan seperti itu sebetulnya. Tapi kemudian Anda bertanya, tapi ada kok orang yang bacaan itu ngefek? Iya, tapi bukan bacaan yang buat ngefek. Kenapa? Yang baca itu semua programnya berbeda dengan program Anda. Pikan orang A ini tidak sama dengan pikan Anda. Pikan yang orang A, dia selaras dengan bacaan itu, sehingga masuk dan jalan. Sementara di pikan Anda tidak selaras, menentang amalan ini, sehingga begitu ini masuk, ini tentang. Tidak terjadi. Oke? Itulah pentingnya memahami bagaimana pikiran bekerja. Kenapa? Semuanya masuk ke pikiran dan pikiran yang mengerjakan. Bukan mencari kalimatnya, bukan sibuk mencari apa amalan bacaannya. Apapun sebetulnya. Ketika Anda bertanya, apa amalan bacaan yang bisa membuat orang percaya? Apapun, Anda baca Alhamdulillah, Anda baca Bismillah, Anda baca Allahu Akbar, Anda baca Subhanallah, Anda baca Al-Fatihah, Anda baca surat Yasin, Anda baca ayat kursi, sama saja. Kenapa? Kuncinya adalah di selarasnya dengan semua program di pikiran kita. Saya harapkan Anda mulai memahami, mulai terbuka pikirannya, mulai tercerahkan, dan tidak lagi sibuk mencari amalan bacaan-bacaan itu. Sibuklah untuk mengenali pikiran Anda, mampu mengontrolnya dan mampu memaksimalkan. Itu yang harus disibukkan. Sibuk mengenal diri, sibuk memperbaiki diri, dan menyelaraskan dengan amalan bacaan itu, maka terjadi. Itulah kenapa saya buat kelas MC sebetulnya, supaya banyak orang sadar bagaimana menggunakan pikirannya, bagaimana memprogram pikirannya, bagaimana mengenali program-program lain yang mungkin bertentangan dengan keinginan Anda. Itulah fungsi ANC sebetulnya, ya. Sehingga banyak bukti ketika orang sudah mendapatkan ANC, hidupnya berubah. Karena memang itu ANC menjadi satu panduan, suatu guidance untuk menggunakan pikiran dengan benar. Terima kasih yang sudah komentar, yang sudah subscribe, yang share ke banyak orang. Saya sampaikan terima kasih dan saya doakan Anda menjadi manusia yang berubah setelah mensubscribe di Cahaya Kehidupan. Buat yang mau berubah, subscribe dulu ya di Cahaya Kehidupan. Itu dari saya. Terima kasih. Salam dari saya, Firman Pratama. Kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir, saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.